Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat, bahagia, dan tetap semangat ya. Amin. Kali ini masih edisi persiapan menjelang yasinan atau tahlilan di rumah ya teman-teman. Jadi ini tuh aku mau nyari kelapa dulu ya, mau ngambil kelapa sih, bukan aku sih tapi Pak suami yang ngambil kelapa ya teman-teman. By the way, ini tuh adalah kelapa punya mama mertua. Jadi ini tuh kelapa ada di belakang rumah mama mertua yang jaraknya tuh juga dari rumah tuh deket banget ya teman-teman. Jadi ini tuh aku ngambil kelapanya karena memang ini tuh buat keperluan besok masak-masak ya teman-teman. Jadi ini tuh ngambil kelapa. Sebenarnya di sini aku butuh kelapanya tuh sekitar 20 bijian gitu sih teman-teman. Tapi ternyata emang nggak cukup gitu ya. Jadi ya udah seadanya aja. Nanti kalau misalnya kurang ya tinggal nyari tambahannya aja di warung. Ini tuh hari ini Pak suami tuh sebenarnya kerja ya teman-teman, cuman ya dia nyempetin lah gitu ya teman-teman buat ngambilin kelapa dulu, nanti baru dia berangkat kerja. Karena hari ini Pak suami kerjanya itu bukan di tempat yang apa ya, tempat orang lain yang punya jadwal pagi lah gitu teman-teman. Jadi hari ini tuh Pak suami ngerjain apa ya, nyemprot rumput gitu atau ngeracun rumput gitu di kebunnya paman. Jadi kalau agak siangan pun perginya nggak apa-apa gitu ya. Alhasil ya udah di sini Pak suami ngambil kelapa dulu dan di sini aku nemenin sekalian juga bantuin ya teman-teman. Di sini aku juga ngajakin si Twin ya, biar mereka juga pada ikutan main gitu di sini. Nah, di sini tuh pas aku lagi ngangkat kelapa ini teman-teman, itu yang ngevideoin itu si Twin loh teman-teman, si adek. Nah, itu dia si adek yang baju warna biru ya teman-teman. Kalau yang baju warna pink itu adalah kakak. Nah, kakak sama adek itu teman-teman sering banget gitu ya bantuin aku kadang ngevideoin, apalagi kalau pas lagi di luar. Karena kan ayahnya nggak mau ngevideoin gitu ya. Jadi ya udah deh si Twin aja yang ngebantuin bundanya buat ngevideoin. Ya walaupun kadang itu masih goyang-goyang banget parah gitu ya teman-teman, cuman bersyukur aja gitu ya, anak-anak itu kayaknya bakalan bener-bener jadi bestie emaknya banget lah gitu ya. Ya walaupun apa ya, ada juga masanya selain jadi bestie, anak-anak juga jadi musuh emaknya kadang ya di rumah. Pokoknya temen emaknya berantem lah ya teman-teman. Cuman nggak apa-apa, tetap balik lagi ya, anak perempuan itu emang harus deket sama emaknya ya teman-teman. Oke deh, di sini kita juga ngambil kelapa muda teman-teman. Alhamdulillah seger banget ya, masya Allah. Kalian abaikan aja lah wajah aku yang kusam ya, maklum lain itu dari wah ke kebun ya teman-teman ya, kali ke kebun pakai bedakan, pakai lipstikan, makeup ya teman-teman, yang ada disangka orang sawan ya. Jadi ya udah di sini aku mau ini dulu ya, apa namanya, nyerut si kelapanya, dan ini tuh seger banget lah pokoknya teman-teman, masya Allah pokoknya ini seger banget. Inilah enaknya ya teman-teman kalau misalnya tinggal di desa kayak gini, kalau misalnya mau kelapa ya udah tinggal metik, walaupun ini bukan punya sendiri tapi punya mertua gitu ya teman-teman. Oke, di sini aku tuh mau lanjut buat ngasih anak-anak dulu makan kelapa muda dan juga sambil ngobrol bentar sama kakak ipar aku. Dan ini Pak suami tuh tadi pas aku lagi minum air kelapa muda, dia itu udah mulai ngupasin kelapa. Jadi pas aku dateng gitu nyamperin gitu ya, Pak suami katanya mau istirahat dan dia nyuruh aku buat ngelanjutin. Jadi oke ya udah, di sini aku mau bantuin Pak suami dulu buat ngupasin kelapa gitu. Dulu ya teman-teman, awal-awal aku tuh kesini gitu ya ngupas kelapa ini, aku bener-bener nggak bisa sama sekali ya, aku tuh nggak tahu caranya gimana gitu. Cuman alhamdulillah seiring berjalannya waktu, sekarang ini aku udah bisa buat ngupasin kelapa. Dulu kalau misalnya aku tuh mau kelapa gitu ya teman-teman, terus kelapanya tuh belum dikupas, aku tuh seringnya kadang itu minta tolong sama kakak ipar aku gitu ya. Jadi kan kadang tuh kan lama-lama kita jadi nggak enak ya nyusahin orang terus. Alhasil teman-teman waktu itu tuh si kakak ipar aku tuh nggak di rumah gitu ya, dua-duanya itu kosong. Jadi aku tuh pengen kelapa gitu ya. Alhasil aku tuh nyoba-nyobalah teman-teman ngupasin kelapa. Pak Sam itu juga udah kayak ngasih tahu gitulah trik-triknya gitu ya teman-teman, gimana caranya gitu. Jadi aku cobalah teman-teman, walaupun satu kelapa itu aja aku ngupasnya tuh masya Allah lama banget ya. Tapi aku tuh kayak bangga gitu loh teman-teman, akhirnya aku tuh bisa ngupas kelapa. Jadi kalau seandainya nanti aku butuh kelapa gitu ya, terus nggak ada yang bantuin, aku udah bisa sendiri gitu. Nah ini kelapanya tuh dapatnya tuh beneran deh nggak banyak ya teman-teman, cuman sedikit ya, cuman sekitar
16 apa 17 biji lah gitu ya teman-teman dapatnya. Jadi kan memang aku nanya sama kemarin itu sama orang yang udah biasa masak-masak di sini, katanya tuh kelapanya butuh 20 biji gitu ya. Tapi kayaknya ini sih cukup teman-teman, karena memang kalau dilihat ukuran kelapanya itu gede-gede gitu ya. Jadi insya Allah ini tuh cukup. Tapi lihat lagi nanti kalau misalnya kurang ya udah tinggal beli aja di warung. Di warung tuh juga ada ya teman-teman kelapa, dan di sini harga kelapa itu satu butir itu di harga 5.000, 6.000 dan sekitar 7.000 lah gitu teman-teman. Pokoknya tergantung besarnya lah gitu ya. Dan ini alhamdulillah kelapanya tuh ada yang besar-besar gitu. Kalian lagi pada sibuk apa nih teman-teman sekarang ini? Pada lagi ngapain nih pas lagi nonton video aku ini? Lagi riweuh dengan kerjaan rumah apa udah santai-santai ya teman-teman? Mungkin video aku yang ini tuh kayak mungkin agak rada telat gitu ya tayangnya, karena di sini tuh posisinya pas aku voice over ini tuh udah kesorean, karena aku tuh tadi lagi ada kegiatan gitu teman-teman, jadinya aku nggak sempat ngedit sama voice over ya. Tapi semoga lah video aku ini masih bisa lah tetap gitu ya untuk tayang itu nggak terlalu jauh-jauh waktunya dari waktu jadwal aku, yaitu jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Oke deh, di sini lanjut ya teman-teman. Ini tuh Pak suami masih nyoba nyari kelapanya buat tambahannya ya teman-teman. Tapi emang ternyata kayak nggak ada gitu loh teman-teman kelapanya. Ada sih dia Pak suami tuh ngambil, tapi ternyata isinya itu nggak bagus gitu ya. Jadi ya udah deh, segitu aja udah cukup lah gitu ya teman-teman. Dan tadi kita udah pulang teman-teman, udah ngantar kelapanya karena nggak ada yang ngevideoin, jadi aku nggak bisa videonya pas tadi aku ngantarin kelapa gitu. Dan ini aku juga udah dari rumah kakak ipar aku teman-teman buat ngambil tikar, terus juga ngambil ini ya baskom, terus juga beberapa perkakas kayak piring-piring gitu teman-teman, karena ini aku ngambil di rumah kakak ipar aku dan juga di rumah mama mertua. Doain ya teman-teman, semoga aku tuh rezekinya lancar biar nanti aku bisa juga mipil buat beli perlengkapan buat acara gini ya teman-teman, kayak baskom, kayak piring-piring gitu ya. Kayaknya minimal itu piring tuh punyanya 10 lusin teman-teman, dan per lusin itu harganya di sekitar 110.000 gitu ya. Jadi budgetnya itu emang lumayan, cuman aku mungkin belinya tuh nyicil, kalau saya ada uang ya udah beli selusin gitu, ada uang beli sedikit kayak gitu-gitulah teman-teman. Pokoknya kayaknya sekarang ini aku harus bener-bener bisa nyicil buat beli-beli perkakas biar nanti kalau pas ada acara nggak riweh dan nggak rempong ya teman-teman buat minjem sana sini. Nah ini aku lanjut mau jemurin dulu untuk si ambalnya ya teman-teman, atau tikar kayak gini ya, karpet gini. Ini tuh agak sedikit lembab gitu, jadi ini aku mau jemurin dulu biar kering gitu ya, dan juga biar nggak apek gitu ya teman-teman. By the way teman-teman, acara wiridnya itu tuh besok ya teman-teman ya. Jadi emang kegiatan aku tuh emang sibuk banget lah teman-teman, dari kemarin tuh udah riwah banget gitu ya, Masya Allah. Pokoknya aku ngerasa ya cuman wirid doang, tapi udah kayak mau acara kendurian gede gitu loh, padahal cuman kayak wirid. Ya wajar lah ya, karena anggota wirid kami yang datang itu juga sekitar 50-60an orang, belum anak-anaknya kan teman-teman. Jadi emang lumayan banyak gitu. Jadi ya lumayan effort lah gitu teman-teman buat persiapannya. Oke, di sini aku lanjutin ya. Ini aku juga mau ngejemurin kerupuk merah teman-teman, karena aku beli kerupuk merah tapi itu tuh agak lembab gitu loh. Jadi biar dia itu tuh ngembang sempurna nanti pas digoreng dan nggak ada yang keras. Di sini aku mau jemur dulu untuk kerupuknya. Oke, mari kita ke dapur teman-teman. Dan di sini ada si Cimoy. Aku tuh mengangkatin kardus si minum ini ya, tapi si Cimoy malah tidur di situ. Cimoy ini beneran deh teman-teman, dia itu di mana-mana tuh bisa tidur ya. Kadang di mesin cuci, kadang itu di ember kain kotor gitu ya. Masya Allah, di mana-mana tuh dia tuh bisa ada loh teman-teman si Cimoy. Bahkan kadang itu ya teman-teman, dia tuh tiduran di lantai kamar mandi atau di lantai laundry room aku gitu. Oke, di sini aku juga lanjut mau ngegeser si lemarinya ya teman-teman biar lapang, karena besok masak-masaknya itu bukan di luar rumah, bukan di bukan di belakang gitu ya, tapi di dapur ini ya teman-teman. Karena aku tuh nanti mau pakai kompor gas punya kakak ipar aku. Jadi kakak ipar aku tuh punya kompor satu tungku yang gede gitu teman-teman. Nah itu tuh juga jadi salah satu wishlist aku banget loh teman-teman. Pokoknya semenjak aku yang wirid ini ya, beneran aku tuh kayak jadi nyatet segala macem gitu ya teman-teman, kepengenan aku atau keinginan aku. Jadi kayak aku pengen punya kompor itu gitu ya, kompor yang satu tungku yang gede itu loh teman-teman, yang merek Rina itu. Kata kakak ipar gue harganya tuh di sekitar 450 sampai 500-an ribu gitu teman-teman. Ya Allah, jadi kayak
semuanya pengen gitu ya, cuman balik lagi nggak bisa juga terlalu memaksa gitu ya. Tapi intinya di sini aku menuliskan gitu ya semua keinginan aku, karena aku udah biasa kayak gitu ya teman-teman. Kalau misalnya aku ada pengen apa-apa, biasanya aku tulis gitu ya, biar apa, biar nanti kalau misalnya ada budgetnya, aku tuh bisa mempertimbangkan mana yang aku beli duluan, mana yang bisa aku pipil buat belinya gitu ya, atau mana memang masih bisa ditunda kayak gitu buat belinya. Ya intinya menurut aku kalau misalnya kita punya keinginan itu wajib banget sih teman-teman ditulis, karena keajaiban dari tulisan itu benar-benar nyata loh teman-teman. Nothing really matters. That's all I wanna do. Oke deh teman-teman, di sini aku lanjutin ya. Ini aku mau nyapu-nyapu juga di dapur nih, karena emang dari pagi juga belum nyapu-nyapu ya. Karena ya pagi-pagi tuh udah rempong, udah riweh sama kerjaan tadi ngambil kelapa, ngupasin segala macem. Belum lagi tadi juga ada beberapa juga yang aku angkat-angkatin gitu ya. Walaupun nggak semua aku videoin. Intinya aku videoin itu mana yang bisa-bisa aku videoin aja lah gitu ya teman-teman. Karena kalau semua-semuanya aku videoin itu aku bakalan riweh sendiri, bakalan rempong sendiri, dan ujung-ujungnya malah capek sendiri gitu ya. Jadi ya tetap di sini aku videoin yang mana memang masih bisa aku videoin gitu. Down beside you, I would. When nothing Kalau pas lagi mau ada acara tuh ya teman-teman, beneran deh teman-teman, kayak ngerasa butuh banget dapur yang bener-bener besar, dapur yang bener-bener lebar ya teman-teman. Karena kalau pas lagi ada acara tuh kan kita bawa orang juga masak, dan itu pasti kadang tuh di dapur tuh pengap gitu ya teman-teman. Cuman di sini aku nggak yang banyak-banyak banget sih ngajak orang masak-masak. Cuman tetangga-tetangga deket aku aja gitu ya. Karena tuh juga bikin menunya juga nggak yang gimana-gimana gitu. Oke deh teman-teman, ini alhamdulillah aku juga udah selesai buat nyapu, dan di sini aku lanjut buat mencuci piring. Jadi piring ini adalah piring aku ambil dari rumah kakak ipar aku ya teman-teman. Jadi ini tuh aku mau cuciin ulang karena memang piringnya ini tuh kotor gitu ya teman-teman. Sebenarnya ya piring ini tuh belum terlalu lama dipakai, karena kan beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu kan kakak ipar aku juga habis wirid gitu kan. Nah piring-piringnya itu udah disusun bagus juga, tapi ternyata teman-teman di tempat kakak ipar aku nyimpan piring itu tuh bocor gitu loh, air itu lembab gitu teman-teman di situ. Jadi kan itu bikin bau piringnya itu baunya itu nggak enak. Alhasil di sini ya udah aku cuciin aja biar piringnya itu benar-benar bersih gitu ya. Jadi biar besok itu kalau misalnya mau acara itu ya udah nggak rempong lagi ngurusin piring yang belum dicuci segala macam ya. Jadi di sini aku pipil ngeberesin kerjaan mana yang bisa aku kerjain sendiri kayak gitu ya teman-teman. Ini tuh kakak ipar aku piringnya itu sekitar 7 lusinan gitu loh teman-teman. Masya Allah ya, ini aja tuh udah cukup banget loh kalau buat wirid. Cuman aku pengen sih nanti gitu ya punya piring, karena ya kayak minimal lah kalau buat acara wirid-wirid gini kita tuh punya 10 lusin piring ya teman-teman, atau sekitar 120 biji gitu untuk piringnya. Dan juga di sini sendok ya, sampai ke sendok teman-teman aku tuh ngambil dari rumah kakak ipar aku. Jadi biar nggak nyampur-nyampur sendok. Jadi sendok aku tuh nggak aku keluarin. Jadi yang aku keluarin semua tuh cuma sendok kakak ipar aku aja. Jadi biar nanti tuh enak gitu ya, sendoknya nggak yang nyampur sana sini gitu ya teman-teman. Tapi pastinya ini semuanya udah dihitung ya, biar nanti tuh dibalikinnya pas dan sesuai, nggak kurang-kurang. Kalau misalnya kayak piring-piring ada yang pecah ya udah diganti kayak gitu ya teman-teman kalau misalnya minjem. Di sini aku nyucinya itu emang aku sengaja di laundry rumahku ya teman-teman, karena di luar atau di belakang itu panas banget cuacanya. Ya Allah bener-bener deh ya, sekarang tuh cuaca itu bener-bener gerah banget. Walaupun kadang itu matahari tuh nggak yang terik ya, tapi tetap aja panasnya itu kayak berasa kita tuh berdiri di dekat api gitu ya, bener-bener keringetan ya teman-teman. Makanya ya udahlah di sini aku nyuci piringnya itu di laundry rumah aja, dan toh juga kan ini bukan piring yang banyak kotorannya gitu kan gitu ya. Jadi kayaknya di sini tuh bisa lah gitu ya buat nyuci piring. Apalagi di sini kan juga cuman aku sendiri kan yang ngerjainnya, jadi ya lebih leluasa juga, dan ini lebih santai dan gak terlalu panas juga. Oke, piring-piring udah selesai buat aku cuci-cuciin teman-teman. Di sini aku lanjut lagi buat nyuci-nyuciin sendok-sendoknya. Ini tuh sendok yang aku ambil dari rumah kakak ipar aku. Ini tuh ada 9 lusin ya. Dan insya Allah ini tuh cukup juga ya teman-teman. Kalau seandainya nggak cukup nanti baru aku ngambil sendok aku. Tapi kalau seandainya ini cukup ya udah ini aja gitu ya. Jadi nggak yang nyampur-nyampur sana sini sendok-sendoknya gitu.
Oke deh teman-teman, alhamdulillah ini aku udah selesai buat nyuciin piring, sendok, terus juga ini ada talam-talam semuanya tuh udah selesai aku beresin lah gitu ya. Dan cukup sampai di sini dulu video aku kali ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan di hati kalian. Assalamualaikum, bye.